Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat indahnya Ramadan, saya Rini Marestiani. Saat ini saya tengah bersama Ustadz Syahid Kutub. Pada bulan suci Ramadan ini merupakan kesempatan bagi hamba Allah untuk meningkatkan ketakwaannya. Nah, di sini kita juga akan membahas beberapa seputar agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Keep on watching. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ustadz, jadi saya udah mengumpulkan pertanyaan dari beberapa sahabat indahnya Ramadan nih seputar agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama tentang tanda dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah dengan sakit nih kata Ustadz, benar Allah akan menggugurkan dosa seorang hambanya? Ya, benar. Di antaranya adalah seperti itu. Allah menegur hambanya karena Allah sayang dia. Iya. Siapa yang Allah sayang, Allah nguji dia. Mayuridillah yusib minhu. Dengan ujian itu diingat Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kepada Allah. Ada yang salah nggak kehidupannya, atau mungkin Allah menguji agar dia naik levelnya lebih mulia lagi. Ya, maka supaya dia berkah hidupnya, lancar, masalahnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, untuk pertanyaan kedua nih Ustadz, dosa apakah yang diterima seseorang jika sering maksiat Ustadz? Ya, dosa apa? Yang sering diterima seseorang jika seorang tersebut sering maksiat. Ya baik, jadi ada dosa, kita mendapatkan musibah, bencana, Allah bisa balas di dunia. Allah sayang sama dia, Allah ingatkan dia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kenapa terjadi musibah? Karena ulah tangan kamu sendiri. Allah mengingatkan Anda agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Agar kita kembali kepada Allah. Ya Allah, kok begini, hidup saya susah, penuh dengan ujian. Nah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang melakukan dosa tapi Allah biarkan. Nggak disiksa, nggak diberikan peringatan, nggak diuji, nggak dikasih bencana, musibah, azab, nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia istidraj. Hidupnya nikmat, dosa, tapi Allah biarkan, nanti di akhirat disiksanya. Itu yang mengerikan, namanya istidraj, diberikan kenikmatan sesaat, maksiat dan dosa, Allah nggak tegur, Allah nggak ingatkan, tapi nanti di neraka langsung disiksa. Nah, ini nauzubillah min dzalik. Ya. Iya. Nah, untuk pertanyaan kedua Ustadz, sebenarnya dosa itu berasal dari mana sih? Ya, jadi saat kita sudah mukallaf namanya terbebani. Kalau sudah akil balik itu udah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum akil balik, kalau kita melakukan dosa, ya kesalahan misalnya anak-anak itu nggak hitung dosa, namanya masih anak-anak. Kalaupun berbuat baik, kembali buat orang tuanya pahalanya. Namun saat kita sudah balik, itu akan dimintakan pertanggungjawaban sesuai perbuatan kita. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, banyak sedikit kebaikan Allah balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, banyak sedikit dosa Allah balas. Makanya kalau kita berbuat baik terus istiqomah, Allah lipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan tak terhingga kalau orang puasa. Tapi kalau kita berbuat dosa, satu sesuai dengan dosa apa yang kita lakukan, bahkan kita nggak jadi berbuat dosa, kita istighfar, tobat, Allah ampuni dosa kita, bersih itu hilang. Nah, kalau kita berbuat dosa, ikuti dengan kebaikan, terus tobat, Allah tutup dosa kita, diganti dengan pahala, insya Allah dimasukkan ke dalam surga. Makanya dosa inilah yang membuat kita gelisah, supaya kita nggak gelisah, jangan melakukan dosa. Kalaupun dosa wajar, memang Bani Adam alaihissalam, keturunan Nabi Adam alaihissalam termasuk kita melakukan dosa. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa segera tobat. Kullu Bani Adam khotta'un wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kalau misalnya sering melakukan dosa, segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diampuni dosa-dosanya. Jangan pernah putus asa. Iya. Jangan pernah putus asa. Oke. Baik, buat para sahabat indah Ramadan, TV One, ya, jangan lupa kalaupun ada permasalahan dalam agama, silahkan komentar di kolom ini di Religi One. Mudah-mudahan mendapatkan solusi yang terbaik, membuat kita semakin berkah dalam hidup, insya Allah.